Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan Ya. Nah, customer need untuk memetakan itu, maka kita harus tahu kira-kira profil konsumen kita itu seperti apa dan solusi seperti apa yang mereka butuhkan. Oh, ternyata itu tadi ya. Kalau pulsa 21 kita lihat produknya itu pulsa, pakai data, internet, aksesoris HP, botol, masker dan sebagainya ya. Harganya kisaran sekian, maka kita bisa membayangkan berarti kira-kira profil konsumennya seperti apa. Oh, para pekerja pabrik. Oh, para orang anak-anak yang sekolah, gitu ya. Oh, mungkin mahasiswa yang kos-kosan, gitu ya, yang ngekos dan sebagainya. Oh, mungkin rumah-rumah yang nggak punya wifi, ya. Oh, mungkin anak kecil yang suka mabar, kan gitu ya. Kan itu pasar-pasar kita. Dan kita bayangkan, berarti orang-orang itu tadi kira-kira punya uang berapa ya? Terus kebutuhannya itu seberapa ya? Itu bisa terpetakan. Nah, kalau bisa satu counter itu harus punya estimasi perkiraan. Counter lempung radius 2 kilo, 3 kilo. Perkampungan yang ada sekian kakak. Dari sekian kakak kita estimasikan 50% atau 70% nggak pasang wifi. Ya kan? Kalau nggak pasang wifi berarti butuh internet, butuh paket data, gitu ya. Kalau mereka butuh paket data, rata-rata di kampung itu, rata-rata kerja pabrik, rata-rata sekolah, butuh daring, butuh ini, kan gitu ya. Dipetakan berarti potensinya dari kantor konter lempung itu satu bulan nilainya sekian ratus juta. Ketemu kan? Amin. Belum amin dulu. Kan itu kan potensi dulu kan. Nanti baru dipetakan, belum dikasih promo di SPG-nya kasih brosur ke perumahan-perumahan yang dituju, terus dikasih promo, dikasih gimmick-gimmick ya. Nah, dari sana terkonversi potensi ratusan juta per bulan menjadi omsetnya yang ratusan juta per bulan. Nah, itu baru amin ya. Kalau nggak amin, jadi harus punya ini, harus tahu seberapa besar mereka, gitu ya, datanya, gitu ya. Kita jualan kuota Zoom nggak? Bonusnya. Oh, keren kan? Nah, tapi sebenarnya bisa ya, Bu, ya, jualan kuota Zoom ya? Ada sih. Ada? Ya. Sudah ada? Pilihan di ini ya, tapi kalau kita jual di aplikasi aja nggak ada kuota aja. Kuota Zoom biasanya kan udah ada gratisannya, aku pakai Exit mesti ada 33 kuota Zoom gitu. Telkomsel itu kan menikmati Zoom untuk jadi hostnya, barangkali kan itu juga dibutuhkan. Itu jujur kalau saya misalkan jadi semacam kayak trainer, pengusaha, ya, kantor-kantor yang mulai ini kan mulai Omikron lagi. Nah, itu sangat membutuhkan kuota Zoom. Jadi ketika misalkan ini pulsa 21 tiba-tiba work from home, jebret, gitu ya. Satu kantor hanya boleh diisi berapa orang misalkan, gitu ya. Nah, rapat itu Zoom dan sebagainya lah, itu kita butuh sebenarnya. Jadi saya sendiri juga bingung belinya di mana ya. Di pulsa 21 ada. Itu apa Pak? Kayak akun premiumnya gitu Akun Pak. premium Zoom. Jadi kita bisa
Enggak ada kan kalau kuota itu kan masuknya kita daftar sendiri buat supaya premium. Itu gede jauh Pak kalau kita beli langsung di aplikasi Bumit bisa upgrade. Oh gitu. Dan itu nggak bisa kok ada orang yang menyewakan Iya ada. Ada gitu loh. Ada yang menyewakan, ada yang dijual belikan gitu loh. Berarti kan itu market maksud saya gitu loh. Iya. Karena pada saat era sekarang yaitu apalagi dengan yang banyak cabang gitu ya. Yang banyak cabang kepingin meeting, kepingin koordinasi, kepingin pelatihan gitu ya. Nah, itu kan jadi kita harus tahu seperti apa profil konsumen kita perusahaan 21 itu. Oh, kelas bawah Mas, ini tapi rata-rata penghuni kos, rata-rata pabrikan, rata-rata anak sekolahan, anak yang suka games, anak yang suka ini, kan itu ya. Solusinya apa tadi? Nah, itu gitu. Sehingga kita akhirnya bisa memetakan kebutuhan customer. Apa keinginan dasarnya konsumen? Oh, keinginan dasarnya dapat kuota. Harapannya apa? Ya, dapat kuotanya nggak lemot, ya terus habis itu istimewanya apa? Mungkin dapat bonus dan sebagainya. Ya. Ada member loyal, ada member yang sudah aktif dan sebagainya. Begitu. Jadi kita harus memetakan customer berdasarkan keinginannya yang paling basic, keinginannya sekunder, dan keinginan yang paling istimewa. Harus tahu. Saya contohkan kuliner misalkan. Kalau misalkan kita itu lapar dan kita ingin makan di restoran, keinginan yang paling dasar itu apa? Kenyang, enak, restoran. Standar lah yang murahnya ya. Kenyang, enaknya. Kenyang, enak, nyaman. Oke, gitu ya. Itu basic. Jadi misalkan ada yang bilang misalkan tadi murah. Kita nggak jadi ke restoran, tapi ke warung, gitu ya. Murah, oke, keinginan dasarnya murah, gitu ya. Tapi kalau rasa diganti, itu nggak bisa. Jadi makan itu nggak boleh nggak enak. Makan itu harus enak. Meskipun murah harus enak. Enak di sini adalah layak, gitu. Kalau makanan itu nggak enak, misalkan kasinan terus habis itu terus nggak enak, masakan nggak enak ini gimana ya? Nah itu biasanya berarti kita belum memenuhi keinginan dasar. Nah, keinginan harapan apa? Keinginan harapan itu harapannya ketika makan di sana ternyata Mbak ramah. Mbak itu cantik-cantik misalnya gitu ya. Nah, sopan-sopan atau misalnya tempatnya itu ternyata nyaman banget misalnya tempatnya harapan. Keinginan istimewa ya itu adalah sudah makanannya enak, itu kan dasar tadi ya. Terus habis itu kenyang gitu ya. Terus habis itu nyaman, Mbak ramah gitu ya. Wis tempatnya bersih, parkiran luas. Nah, keinginan istimewa ternyata pada saat saya datang itu adalah pas ulang tahun saya, ternyata ada potongan, malah ada badut, ada kue ulang tahun. Ada nggak yang begitu? Ada. Jadi di restoran itu all you can eat salah satunya itu menerapkan pemenuhan kebutuhan terhadap keinginan istimewa customer. Jadi customer sana itu kalau dia ulang tahun tanpa pemberitahuan ya itu langsung salah satu karyawannya itu masak badut, lalu disediakan kue tart dan dinyanyikan lagu selamat ulang tahun. Dikeplok isak restoran. Yang ulang tahun.
Sebut merek ya, di Pokari Olimpiade Indragiri itu. Pernah kan? Nah itu quiz spesial bagi saya. Jadi nggak nyangka sebelumnya kita nggak tahu. Ternyata wah ada orang ulang tahun itu nggak bayar ya, maksudnya itu gratis gitu, sebagai value daripada restoran tersebut. Dan akhirnya keinginan istimewa. Nah, target market itu seperti ini nanti kalau profilnya itu ya. Contohnya di perusahaan saya ya, Ella Wedding. Itu ada target market 1, ada target market 2. Jadi seperti yang saya bilang, target marketnya itu nggak selalu 1. Ya. Jadi contoh tadi di Bursa 21 pun target marketnya kalau untuk anak sekolahan target market ada anak yang pekerja yang ngekos itu juga target market ya. Nah, buat profil konsumen, profil konsumen itu kita coba bayangin gitu loh. Kita bikin buyer personanya. Misalkan yang target market 1, target marketnya kayak wedding ini yang anak yang siap nikah, perkiraan usianya 21 sampai 27 tahun. Ini yang paling lama ya, 27 tahun kalau bisa ya nikah lah ya. Jangan muda-muda ya, yang gitu ya. Kalau misalkan masih kesulitan jodoh nanti banyak saya stok jomblo-jomblo ya. Jodohnya ya Pak. Ya, saya nggak menjodohkan tapi pokoknya cocok juga. Nah, jenisnya bisa laki-laki bisa perempuan. Biasanya 75% adalah perempuan. Yang nyari-nyari jasa pernikahan itu yang perempuan. Begitu. Kenapa kalau yang laki-laki itu sembarang Gus? Kalau cocok enggak cocok ya budal, enggak cocok ya wis. Aku keterkotok. Biasanya gitu kalau laki-laki gitu ya. Enggak terlalu rewel. Kalau perempuan kan make up-nya gimana, bajunya gimana kan gitu ya. Nah itu istilahnya seringkali lebih selektif ya. Kalau wedding rata-rata yang diterima adalah pernikahan muslim gitu ya. Pendidikannya di Kaila Wedding lulusan SMA S1 nggak ada masalah. Pekerjaannya swasta atau wira swasta, pendapatannya bisa dilihat orang yang penghasilannya 3 juta atau UMK itu sebenarnya bisa ambil paket wedding. Ya. Produk kita itu 20 jutaan dia. Nah, 20 juta itu mungkin larang Pak. Nah, tergantung. Anda nikah itu kan pasti nggak besok gitu kan. Nah, nikah kan paling untuk 1 tahun depan Pak nikah. Nah, coba kita simulasikan. Kalau pendapatannya 3 juta atau kurang misalkan 2,5 dan sebagainya. Asumsinya ini pernikahannya mandiri ya. Jadi dari pasangannya sendiri. Nah, nabung aja gitu ya. 1 juta, berarti 1 bulan 2 juta. Pernikahannya untuk tahun depan terkumpul berapa? 24 juta. Sudah bisa, gitu ya. Jadi bulan pertama nabung langsung buat DP, bulan berikutnya konsisten nabung. Selesai, mau nikah sudah ada uangnya, tidak merepotkan orang tua. Selesai, mau halal itu gampang. Jadi ya, butuh niat sama butuh ada yang mau gitu aja. Nah, jadi ini profilnya. Domisilinya Surabaya, Garut, Gresik. Secara ras ya Jawa Madura lah ya. Itu bisa Jawa Madura. Karena secara aktif kita ada perlengkapannya. Bahasanya Indonesia Jawa Madura. Status pernikahan dibutuhkan yang belum nikah, gitu ya. Bukan yang mau nambah, gitu ya. Motivasi. Nggak menerima mau nambah. Hah? Berarti nggak menerima kalau mau nambah. Target market. Kalau ada yang mau nambah terus nikahnya pilih Kaila, dianggap kita bonus. Kalau target market kita kejar. Tahu paham ya? Kalau target market itu kita promoin. Tapi kalau bukan target market tiba-tiba dia datang sendiri berarti bonus. Gitu ya.
Kalau itu dijadikan target market, nah itu nanti bergerangan gitu ya. Nanti suaminya Bu Cynthia takutmu, ayo Pak, tambah lagi dong, masa ya aja. Nanti jadi masalah gitu ya. Ya maksud saya ya. Bertambah boleh nggak Pak? Ternyata suaminya datang sendiri. Emang target market itu yang kita kejar, gitu ya. Bukan kita tolak kalau dia milik kita, gitu. Enggak. Rencana menikah 1-2 tahun. Ada klien saya itu menikahnya 2 tahun lagi, tapi sudah DP. Nah, ini juga menjadi target market dipetakan profilnya. Gitu. Minatnya bebas, karakter personalnya gaya hidup komunitas apa. Itu target market 1. Nah, kalau target market 2, yang kita kejar bukan pengantinnya, tapi orang tuanya. Ada loh orang yang karakter itu maksudnya Surabaya. Jadi orang-orang Surabaya lah ya. Maksudnya kasar itu bukan berarti orang yang kasar ya, Surabaya. Makanya ramah suka banget. Target market kedua itu bukan calon pengantinnya, tapi orang tua calon pengantin. Ada loh orang itu nikah, dia nggak pilih sama sekali. Mana tuh? Ada pilihan orang tua. Jadi dia mau di makeup model apa, pasrah. Biasanya yang seperti ini karena nikahnya dibiayai orang tua, sama dijodohkan. Jadi ya ini kalau target marketnya gini ya, yang calon pengantin 21 sampai 27. Karena kita punya keyakinan ya jodoh di tangan Tuhan, ya. Itu berlaku di usia 21 sampai 27. Nah, kalau usianya itu di atas 27, itu Tuhan sudah angkat tangan. Sudah ya, angel aturani. Nah, ini kedua ini adalah orang tuanya. Jadi profilnya gini kira-kira. Nah, jadi balik ke ya. Seperti apa profil konsumen Anda? Kan kita harus tahu, terutama yang marketing, harus tahu target marketnya. Maka kalau profilnya udah tahu, maka kebutuhannya terpetakan, kemampuannya juga terpetakan. Rumusnya apa tadi? Target market butuh, ya, uang, yang ambil kita. Nah, kalau profil konsumennya nggak tahu, kita nggak tahu kebutuhannya apa. Orang pabrikan butuhnya apa terhadap pulsa 21 kota misalkan. Kalau orang yang suka game gitu ya, poin gitu ya, jual poin akun dan sebagainya gitu ya mungkin ya. Ya, orang kantoran butuh guru misalkan. Nah, harus terpetakan kebutuhannya. Nah, profil konsumen juga akhirnya memetakan kira-kira kemampuannya seberapa ekonominya. Oh, kalau misalnya pabrikan gaji sekian, ya. Berarti paling tidak dia itu 1 bulan kebutuhannya 50.000 per bulan. Oh, terpetakan. Berarti untuk meningkatkan penjualan harus diperbanyak lagi konsumennya. 50.000 ping biro kan gitu ya. Nah, maka di sinilah kita akhirnya membuat yang namanya list building, jadi data prospek. Kira-kira di pulsa 21 masing-masing counter punya datanya enggak customer yang melakukan pembelian? Punya. Datanya meliputi apa? Nomor WA, nama customer, Instagram, sudah. Itu aja, 3 variabel aja. Nah, terus
ketika punya database customer, dari database itu kita punya nggak riwayat pembelian? Jadi misalkan siapa namanya? Vita itu customer Pulsa 21 ya. Nah, bisa di tracking nggak kalau Vita ini beli di Pulsa 21 bulan Januari berapa kali, produknya apa, terus bulan Februari berapa kali, produknya apa? Bisa nggak? Bisa. Orangnya ada. Oh Mbak Iki gitu. Jadi hanya sekedar ditata. Berarti secara pendataan sudah ada, walaupun hanya Instagram, nomor WA dan nama customer, maksudnya nggak selengkap ini, gitu ya. Secara pengelolaan belum ada berarti. Saya data kalian sudah sampai ratusan ribu. Jutaan. Kalau semua konter bisa jutaan. Iya kan? Nah, selama ini data itu diapain? Apanya ya? Bisa menghasilkan apa? Dan ini Blast WA. Oke, jadi pengelolaannya adalah Blast WA. Oke, berarti sudah di Blast WA ya. Oke, selain Blast WA, diapain? Berarti sebenarnya masih Blast WA. Itu kan cukup kalau dari Instagram kan kalau kata Google kan tidak tahu. Kalau customernya dulu, berarti mengandalkan customer yang aktif, bukan kita yang aktif. Ya, ya kalau customernya aktif, kalau nggak aktif, ya zong kan kita ya. Tadi yang aktif tadi Blast WA, selain Blast WA, database customer itu juga berfungsi untuk yang lainnya. Contoh, kalau itu tadi nama, nomor WA, Instagram. Ditambahi satu variabel database-nya, jebret, domisili, misalkan ditambahi domisili, mau tahu ya kecamatan ini, kecamatan ini. Nah, satu database lalu diolah, wih ternyata nang kecamatan Benowo itu yuk pakai situ ya. Nah, ini kata lain. Jadi data, ya kan? Jadi menjadi pertimbangan untuk buka kantor baru supaya dikuasai dari data. Nah, domisili, misal apa namanya? Ternyata rata-rata orang-orangnya itu adalah pekerja, ya. Nah, nanti konten promo disesuaikan dengan para pekerjanya. Promo itu yang punya kartu BPJS, nah, pas waktu apa? Kayak dulu, kayak dulu misalkan promo bagi yang sudah vaksin, misalkan gitu ya. Nah, kan gitu ya. Jadi promo, akhirnya menarik orang. Bisa 21 itu promonya pakai. Nah, dan juga seperti kita itu kayak mensupport program pemerintah juga, gitu ya. Bagi yang sudah vaksin, tunjukkan kartu vaksin, maka akan mendapatkan bonus ini. Nah, idealnya kalau ini, selain itu juga dibutuhkan bisa berguna untuk membuat bisnis baru, gitu ya. Wah, ternyata rata-rata itu yang beli di kita itu pengguna Xiaomi misalkan. Ya udah, aksesoris Xiaomi kita jual. Kan gitu ya. Nah, itu akan terbentuk kalau datanya lengkap. Data customer-nya lengkap. Bayangkan. Bayangkan. Sehingga target market itu yang pertama kita harus tahu profil konsumennya, ya. Mengetahui profil konsumennya, kita tahu siapa yang butuh, siapa yang punya uang, dan siapa yang mengambil keputusan. Dan kita bisa menawarkan solusi-solusi. Terlebih kalau calon konsumennya itu kita punya data
Kelaminnya, pendapatannya, pendidikannya, domisilinya, status pernikahannya. Data itu kalau terkumpul kita bisa kelola. Ternyata banyak ya yang beli di Pulsa 21 itu adalah orang-orang yang misalkan apa namanya anak kuliah, gitu ya. Nah, anak kuliah ini akhirnya dikasih promo apa misalkan. Promo itu patokannya ini. Jadi itu langsung ngena gitu. Langsung ngena terhadap target market. Oke, ini saya tanyakan. Silakan. Mulai. Dalam bisnis, siapa yang memenangkan persaingan dengan pasar itu adalah orang yang paling memahami pasar tersebut. Siapa yang paling paham terhadap konsumen, kebutuhan konsumen, maka dialah yang akan jadi pemenang. Hello, Cheryl. Hello. Premium. Puskrip jauh. Oh, jadi kompetitor di sini adalah yang dekat kantor ya. Mbak El. Ya. Puskrip nggak pernah ya. Puskrip kayaknya di Selatan Timur ya. Timur kan banyak. Di dalam hari Belum tahun tutup ya. Kuasai kita kan. Nah, makanya kita harus kuat gitu loh. Tapi kita juga timur juga masih belum kan? karena satu kali Pak setiap kota sana karena kan belum sama Puskrip artinya kita yang Di blok itu gimana? banyak ada di sekolah. Iya. Nah, kita kan kita satu di sana gitu. Jadi kan orang beli di mana ya di Puskrip kayak kita di Barat kan orang beli di mana ya di Ponorogo gitu. Kita kalah saingan kalau di sana. Nah, kita bisa buka di sana. Ternyata data ada lah di pasar di sana. Jadi ternyata Bapak ini loh, kalau beli di kita, padahal rumahnya itu Surabaya Timur. Dan hanya Mbak ini. Ternyata ada misalkan paling tidak 100 kamar yang asalnya itu domisili tadi Surabaya Timur. Nah, itu sudah cukup mungkin jadi pertimbangan untuk buka daripada dia jauh-jauh ke Barat misalnya. Hah? Biasanya lewat. Biasanya gitu. Oh, domisilinya memang Surabaya Timur, tapi pekerjaannya Surabaya Barat. Kayak gitu. Berarti kan datanya itu tadi diolah. Jadi pengolahan data tadi bukan hanya ngeblas nomor WA. Dia ngeblasnya pakai apa? SMS, WA, WhatsApp ya. Kalau SMS bayar soalnya ya. Kalau WA kan gratis. Pakai tool apa enggak? Pakai. Ya kalau pakai enak kan enak, otomatis. 5 detik gitu ya. Oke, berarti siapakah yang Anda bantu? Siapa mereka? Coba sebutkan siapa target marketnya Pulsa 21. Orang kuliah. Orang kuliah, pelajar, pegawai apa ini? Pegawai kantoran. Kantor, ya. Pegawai swasta. Pegawai swasta semuanya, ya. Ibu-ibu yang nggak bisa menapis. Ibu-ibu yang Nggak bisa. Ya sebab sing
nggak bisa main HP, ngapain foto pulsa? Enggak tahu. Suruh ngisikan. Oh, suruh ngisikan. Berarti Ya ibu-ibu itu ibu-ibu saya ngerti sosmed tapi nggak cara mengaplikasi kayak ngisinya gimana, tapi kayak ngerti gitu, ngerti sosmed. Nama kekinian tapi saya bingung buat. padahal tinggal ngisi ya. Nah, tapi kan Oke, terus apa lagi? ojol. Ojol, oke benar. Sip. Terus kategori mama lagi. Terus udah ya. Terus target market, sebenarnya target market tapi nanti tidak dipelajari di forum ini. Ada leverage yang bawahnya itu. Jadi kalau target market ini B2C, berarti bisnis ke customer langsung. Ada yang B2B, nah atau mungkin kita reseller bisa. Itu sebenarnya bisa jadikan target market. Atau orang yang pengen buka kemitraan pulsa 21, itu sebenarnya target market juga. Tapi lebih pada B2B. Biasanya nanti dikerjakan oleh holding, ya Bu ya, ada Bu ya. Yang bermitra kayak diferensiaskan atau gimana, ada nggak? Enggak ya. Yang misalkan aplikasi aja yang bisa daftar di kita. Oh, Tapi aplikasi. kalau yang lengkap sampai data dengan polis belum. Belum ya. Karena yang tidak. Oh, rencana tidak. Ya. Nah, itu. Jadi terus tingkat ekonominya, berarti tingkat ekonominya yang dibidik kelas apa ini? Menengah dan bawah. Oke ya. Terus keinginan mereka apa? Murah, kuota banyak. Murah, kuota banyak, unlimited, garansi. Apalagi Awet. apanya yang awet? Maksudnya kalau Pulsanya nggak habis-habis. aksesoris handphone. Oh, aksesoris handphone. Barangnya api, iya kan? Nah itu tadi tahu ya keinginan mereka. Kalau lihat itu keinginannya itu keinginan yang primer, keinginan yang sekunder, atau keinginan yang tersier. Ya. Jadi semakin kita penuhi kebutuhan yang istimewa tadi, maka customer itu semakin ya loyal, puas dengan kita. Gitu. Dan yang keempat kita harus bangun database, gitu ya. Nah, karena eranya sekarang juga eranya digital, apalagi kita juga jualan ya misalnya di dunia digital gitu ya, perpuluhan. Jadi kalau bisa datanya itu kuat gitu ya. Sampai di sini terpahami? Kalau nggak ada pertanyaan, terus waktunya praktek. Nah. Yang pertama adalah buat analisa realitas usaha masing-masing jabatan. Jadi ini sama ya, tadi kita masih terkait PR-nya dengan pertemuan yang kemarin. Kira-kira realitas usaha masing-masing jabatan, pohon gimana, ranting gimana, admin gimana, gitu ya. Nah, terus laporan keuangan bulan Januari, gitu ya. Masing-masing aja, kantor atau mungkin ranting. Definisikan usaha dan positioning. Barangkali tiap kantor definisi usahanya ada yang beda-beda. Ada yang sudah jualan elektronik, ada yang belum, gitu ya. Ada yang sudah tumbler, ada yang belum. Nah, harus dijelaskan definisinya apa. Kadang juga tiap counter itu produk yang terbaik itu beda-beda biasanya, ya kan? Best sellernya itu beda-beda. Nah, itu juga bisa jadi identitas kantor. Sama membuat database pasar, mulai dibangun lah minimal. Nah, biasanya emang kalau misalkan tulis tangan, ya tulis tangan itu direkap juga nggak biasanya? Direkap cuma di data ini aja, data toko. Tapi kalau yang data keseluruhan kita mintanya kan di pusat, yang di aplikasi dulu yang server ya. Ya, itu ada semua. Berarti udah ada berarti. Ya. Nah, tinggal yang dilengkapi itu variabel-variabelnya. Ya. Itu pasti itu enak.
Grow leadership sama ya. Ini beberapa ada yang belum mengumpulkan ya. Kayak apa grow leadership sama spiritual ini. Nanti tak. Udah. Ada yang juga ada yang. Nah, ini juga dikerjakan ya. Sebenarnya variabel ini yang bisa lebih sih. Ini bebas, jadi biasanya parameternya bisa diganti sesuai dengan kepentingan usahanya. Jadi kalau misalkan perusahaan 21 kepentingannya apa? Misalkan ditambahi lagi provider yang dipakai, Telkomsel, XL, M3 apalah, itu mungkin bisa jadi ini juga melihat ternyata di wilayah ini tuh yang penjualan yang paling bagus tuh yang 3 misalkan ya. Karena apa? Di wilayah sini XL itu gak bagus. Karena kayak gitu kan. Kalau jual pulsa itu kan. Nah itu gitu. Jadi bisa bayar aja sesuai kebutuhan kita seperti itu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan dari tugasnya? Yang kayak kemarin aja, omset, ya HBP, terus yang kumpulnya aja, ya. Jadi kira-kira per bulan itu kita dibandingkan dengan target itu nyampe apa tidak? Ya. Oh targetnya nyampe, ternyata misalkan gitu ya. Terus habis itu persentase pencapaiannya berapa? Lalu persentase untuk operasional, gaji karyawan, ya, terus laba dan ruginya seperti apa? Ya. Ada yang ditanyakan? PR-nya? Nomor 1, Pak. Buat analisa realitas usaha masing-masing posisi dan jabatan. Jadi misalkan masing-masing jabatan, kalau misalkan pohon itu kan gini, misalkan realitas usaha itu misalkan pohon, realitasnya adalah posisi banyak tim yang baru. Ini loh kan buat spot gitu. Kelemahan kelebihannya terhadap jabatan. Oh saya misalkan jika tadi saya pohon baru. Saya punya kendala, kelemahannya ini, kelebihannya ini, peluangnya ini, hambatannya ini, gitu ya. Jadi bikin SWOT-nya. SWOT dalam hal kita menjalankan jabatan masing-masing. Atau ganti gini aja, lebih bahasanya. Buat analisa SWOT. Sudah pernah buat SWOT ya? Nah, ini yang di SWOT adalah jabatan masing-masing. Dan dia sadar kalau sudah ngisi. Ke kantor. Apalagi? Tentang SWOT tadi ada yang ditanyakan? Ada ya. Jadi SWOT-nya. Buat analisa SWOT. Laporan keuangan.
Amali deh. Jajannya teman-teman. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan berarti kita akhiri ya. Ya. Jadi kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan, ya Rabu depan dengan materi add value. Ya, materi ke-6 tentang nilai tambah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.